masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Saat kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Engkau melayakan setiap kami untuk menghampiri Engkau di tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh ucapan syukur kami saat ini di dalam kekudusan-Mu. Ini penyembahan kami ya Tuhan. Katakan saudara dengan segenap hatimu, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu,
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Untuk kekudusan-Mu Tuhan dan hadirat-Mu melayakkan setiap kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu saudara saat ini kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah, oh yang layak untuk terima segala pujian dan syukur dan penghormatan bagi-Mu Rajaku, oh Yesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Katakan, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Yesus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
Kami tahu ya Tuhan, kami merasa aman, kami merasa damai saat kami berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mengalir saat ini bagi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mengalir di tengah-tengah setiap kami. Dan biarkan kami terus menyembah Engkau, memuji Engkau dengan segenap hati kami. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I want to worship you. Worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Biarkan Roh-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Oh, thank you, Lord Jesus. Let your spirit, oh Lord, let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship
with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Ini kata-kata yang begitu indah, saudara. Bahwa dengan segenap hatiku, segenap hidupku, kita mau mencintai Tuhan. Bahkan setiap kita menyenangi untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Dan berbicara tentang penyembahan, setiap kita harus menjadi penyembah yang benar. Penyembah benar ini berarti menurut pandangan Bapa, bukan menurut pandangan daripada dunia, saudara, atau menurut pandangan manusia, tapi menurut pandangan Tuhan. Dan hari ini saya akan membahas tentang the true worshiper, penyembah yang benar. Kira-kira jika saudara sekalian mendengar kata-kata ini, the true worshiper atau penyembah yang benar, yang ada di pikiran saudara kira-kira apa? Dan kira-kira bagaimanakah seseorang itu bisa disebut sebagai penyembah yang benar? Kebanyakan dari setiap kita mungkin berpikir, jika seseorang masuk dalam kriteria penyembah yang benar, maka ia harus bisa bernyanyi, memiliki suara yang indah mungkin, dan dia suka bernyanyi, dia suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, dimanapun ia berada, dia bernyanyi bagi Tuhan. Apakah ini sudah layak disebut sebagai penyembah Tuhan, saudara? Atau mungkin setiap kita mahir dalam berbahasa roh. Bahasa roh kita banyak. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita memimpin pujian mungkin, kita bisa berbahasa roh, saudara. Dan apakah mahir berbahasa roh itu termasuk dalam kriteria penyembah yang benar? Atau mungkin juga kita bisa berdoa dengan indah, dengan panjang dan lebar, saudara, pada waktu kita berdoa pada Tuhan. Dan apakah hal ini juga disebut sebagai penyembah yang benar? Atau mungkin setiap kita memiliki jam doa yang luar biasa. Mungkin setiap hari kita memiliki jam doa lebih dari 1 jam. Ada yang 2 jam, mungkin 3 jam. Dan juga kita sering sekali untuk mengikuti setiap peribadahan yang dilakukan oleh gereja, saudara, dalam persekutuan doa mungkin. Dan di saat itu ada sesi yang namanya puji-pujian, penyembahan. Kita bisa bernyanyi dengan bebas, kita bisa bernyanyi dengan sekencang-kencangnya, saudara. Apakah hal itu layak disebut sebagai penyembah yang benar? Dan kira-kira bagaimana Alkitab ini berbicara tentang penyembah yang benar? Mari kita mau sama-sama belajar saat ini, saudara, supaya kita tidak bingung, supaya kita ini tidak salah paham tentang penyembah yang benar. Dan saya berdoa bagi setiap kita, bahwa setiap kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Menyembah Tuhan bukan karena perasaan kita saja, menyembah Tuhan bukan karena kita rindukan mujizatnya saja, tetapi menyembah Tuhan karena memang Tuhan layak untuk kita sembah. Dia satu-satunya Allah, dia satu-satunya penguasa dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita menyembah Tuhan karena memang dia Allah. Mari kita membuka di dalam Yohanes 4 ayat 3-5, saudara. Demikian firman Tuhan. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf.
Kita lihat di dalam kisah ini. Kisah ini adalah kisah perjalanan pelayanan Yesus. Dan saat itu, Yesus berada di Yudea hendak pergi ke Galilea. Saudara, biasanya orang-orang itu akan menempuh jalur dari Yudea ke Galilea itu di jalur yang biasanya mereka lewati. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan, Yesus menggunakan jalur lain. Jalur mana, saudara? Ini jalur yang melewati daerah Samaria. Kita harus tahu bahwa sejak dahulu orang Yahudi itu ibarat kata sangat anti sekali dengan orang Samaria. Mereka ini tidak bisa bersama-sama. Mereka ini tidak akur, saudara. Nah, tetapi ini menarik. Yesus yang seorang Yahudi secara sengaja ia berjalan dari Yudea ke Galilea melewati daerah Samaria. Dan saya percaya, saudara, Yesus sudah merancangkan semuanya itu untuk satu tujuan. Nanti kita akan lihat ceritanya selanjutnya, saudara, bahwa hal ini adalah hal luar biasa yang mau Yesus lakukan terhadap perempuan Samaria di daerah Samaria ini, saudara. Dan di dalam kisah ini, jika saudara sekalian membaca, akhirnya Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan ia meminta minum kepada perempuan Samaria ini, saudara. Ini adalah satu hal yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi, saudara. Jangankan untuk meminta sesuatu, saudara. Untuk berjalan saja, itu harus dihindari bagi orang-orang Yahudi untuk bertemu dengan orang Samaria ini. Tetapi dengan sengaja, Yesus melewati jalur itu. Yesus berhenti di Samaria, bahkan ia berkomunikasi dengan seorang perempuan Samaria dan ia meminta minum, saudara. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jadi perempuan ini terheran-heran, saudara, karena hal ini tidak pernah terjadi. Tapi Yesus lakukan, Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini. Dikatakan di dalam ayat ini, dalam kurung, saudara, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Namun Yesus menjawab demikian, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi saudara, sebenarnya dari peristiwa yang Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini, sebenarnya dia hendak memberitahukan satu hal yang lebih penting daripada air yang bisa diminum secara fisik, saudara. Yesus ingin memberitahu kepada perempuan ini karena Yesus tahu keadaan hati dan kehidupan daripada wanita ini, saudara. Nah, Yesus ini mencoba untuk berkomunikasi. Diawali dia dengan meminta minum, saudara. Dan kita lihat di ayat selanjutnya, saudara, Yesus menjelaskan bukan tentang air minum, tetapi tentang air kehidupan. Air yang hidup, yang tidak akan pernah habis, dan jika seseorang itu mendapatkannya, dia tidak akan pernah lagi merasa yang namanya kehausan atau dahaga. Jelas, saudara, ini berbicara tentang air kehidupan, yaitu Yesus itu sendiri, saudara. Dalam ayat 13 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, air yang dimaksud adalah air yang ditimba oleh perempuan ini, saudara. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Yesus berkata demikian, saudara, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu kata perempuan ini, saudara, dikatakan, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi sebenarnya Yesus hendak memberitahukan sesuatu. Yesus merindukan supaya perempuan ini bisa mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupannya, saudara. Dan Yesus
bukan hanya sedang berbicara tentang air yang ingin dia dapatkan, air minum karena dia haus, tidak. Tetapi lebih daripada itu, Yesus menginginkan wanita ini memiliki air kehidupan yang Yesus pancarkan untuk kehidupannya, sehingga hidupnya bisa berubah, saudara. Dan hal ini, saudara, berbicara juga tentang spirit, tentang roh, saudara. Satu hal yang perlu kita pelajari, saudara, dari perempuan Samaria ini. Ia memiliki motivasi yang benar. Ia memiliki hati yang haus. Ia memiliki suatu dahaga jiwa, saudara, pada waktu ia bertemu dengan Yesus. Saya kaitkan hal ini dengan penyembah yang benar. Sudahkah setiap kita, saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang benar-benar haus akan pribadi Tuhan. Hati yang benar-benar haus akan air kehidupan dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, yaitu kebenarannya, saudara. Kadangkala pada waktu kita mau datang kepada Tuhan, saudara, sebenarnya hati kita tidak benar-benar haus kepada Tuhan. Biasanya orang datang kepada Tuhan karena memiliki pergumulan masalah yang sedang dialami. Karena itu saya katakan penyembahan kita janganlah penyembahan yang didasari dari perasaan kita. Perasaan ini mudah berubah-ubah. Begitu hati kita sedang mellow, begitu hati kita sedang terluka, kadangkala kita bisa lebih cepat untuk ingat Tuhan. Kita mau ketemu sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan atas dasar itu, saudara. Minta pemulihan dari Tuhan. Tetapi saudara, sama-sama saat ini kita mau belajar. Apapun keadaan setiap kita, janganlah kita datang hanya karena ingin Tuhan memulihkan hidup kita saja. Hanya karena ingin masalah kita bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tapi biar saudara, kita datang pada Tuhan dengan hati yang benar-benar haus akan pribadinya, bukan akan kuasanya, bukan akan berkatnya, tetapi akan pribadinya. Sama seperti sepasang kekasih, saudara, suami dan istri, jika terpisah demikian lamanya, mungkin karena pekerjaan suaminya harus pergi keluar kota, maka akan ada rasa rindu, rasa ingin bertemu, rasa ingin dekat, rasa ingin berkomunikasi, rasa ingin memeluk, saudara. Nah, biarlah hal ini kita rasakan dalam kehidupan setiap kita pada waktu kita mengingat yang namanya penyembah yang benar. Setiap kita harus menjadi penyembah yang benar. Menyembah Tuhan bukan karena perasaan kita, tapi kita menyembah Tuhan karena kita haus, kita rindu akan pribadi Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, saudara, dalam ayat 16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saat itu perempuan Samaria ini, saudara, bisa dikatakan kumpul kebo. Dia berselingkuh dengan suami yang sudah mempunyai istri, saudara. Luar biasa sekali. 5 loh, saudara. Ini bukan hal yang biasa, ini hal yang luar biasa. Nah, maksudnya apa? Bahwa saudara, pada waktu kita mau menjadi penyembah yang benar, pada waktu kita memiliki hati yang haus dan lapar akan pribadi Tuhan, kita berada dalam hadirat Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu pasti akan melingkupi setiap kita, maka tidak ada hal yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Sampai setiap kekurangan, bahkan setiap dosa kita, itu akan terbuka di mata Tuhan. Sama seperti wanita ini, saudara. Yesus tahu betul apa yang dilakukannya. Begitu pula dengan setiap kita saat ini, saudara. Saat kita datang pada Tuhan, Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita sembunyikan dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain gak tahu, istrimu gak tahu, suamimu gak tahu, orang tuamu gak tahu, anak-anakmu gak tahu, teman-temanmu gak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat. Tapi satu hal yang luar biasa,
yang saya bisa belajar dari Yesus adalah, walaupun Yesus tahu betul apa yang telah dilakukan oleh perempuan Samaria ini hal yang sangat memalukan, dan jelas ini adalah dosa yang sangat besar, saudara. Tetapi Yesus tidak menghakimi. Namun justru kalau kita lihat selanjutnya kisahnya ke bawah ya saudara, ada perubahan yang nyata dari kehidupan wanita ini. Hidupnya dipulihkan, bahkan ia menjadi saksi akan Kristus, akan apa yang Yesus telah lakukan dalam kehidupannya, dan banyak orang yang akhirnya percaya kepada Yesus. Nah saudara, satu lagi ciri-ciri penyembah yang benar, selain harus memiliki kehausan kelaparan yang benar akan Tuhan, ciri yang kedua, penyembah yang benar. Pada waktu kita menyembah Tuhan saudara, maka akan ada pemulihan, akan ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Dan hal ini tentunya berkenaan dengan dosa-dosa mungkin yang kita lakukan, kekurangan-kekurangan yang kita miliki saudara. Karena itu saya heran jika ada seseorang yang mungkin secara lahiriah dia bisa menyembah Tuhan dengan begitu luar biasa, melompat, menari dengan suara yang keras, bahkan bisa memimpin pujian, bahkan bisa berbahasa roh begitu fasih. Tetapi dalam kehidupannya sehari-hari saudara, saya tidak melihat adanya perubahan yang baik dari hari ke hari. Ini patut dipertanyakan. Tapi saat ini kita belajar sama-sama penyembah yang benar saudara. Seharusnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ada perubahan yang baik yang harus terjadi di dalam kehidupannya. Selanjutnya saudara, ada satu hal yang sangat menarik di ayat 21 dan seterusnya. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Dari ayat 21 dan 22 ini saudara, ini jelas dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus tidak mempermasalahkan tempat di mana kita ini mencari Tuhan atau tempat di mana kita harus beribadah. Jelas dikatakan bukan di gunung ini atau bukan juga di Yerusalem. Kita tahu di Yerusalem saat itu adalah pusat daripada penyembahan. Di sana ada bait Allah saudara. Tetapi Yesus sendiri yang adalah Tuhan berkata demikian. Jelas sudah hal ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa di situasi ini, COVID-19 ini yang sedang ada di tengah-tengah kita, ini adalah satu hal yang mau Tuhan nyatakan saudara, supaya setiap anak-anak Tuhan bisa tahu, supaya setiap penyembah-penyembah Tuhan bisa menjadi penyembah yang benar. Bahwa penyembah yang benar tidak mempermasalahkan di mana dia harus menyembah Tuhan. Entah itu di gereja, entah itu di sebuah gedung saudara, ataupun online sekalipun di rumah masing-masing saudara. Tuhan tidak mempermasalahkan. Jangan sampai saudara, ada banyak dari setiap kita yang masih memiliki pola pikir yang lama ini, bahwa menyembah Tuhan itu harus di dalam gereja. Menyembah Tuhan itu harus dengan musik yang lengkap, yang megah, dengan bagi suara yang keren mungkin, dengan orang-orang yang bertepuk tangan, dengan tari-tarian dan lain sebagainya. Hal itu tidak salah, tapi saya mau katakan bukan itu yang Bapa cari, dan bukan itu yang Yesus ajarkan. Karena ternyata Yesus tidak mempermasalahkan tempat di mana kita beribadah, tempat di mana kita menyembah Tuhan. Tetapi yang Yesus lebih sukai dan Yesus soroti adalah bagaimana keadaan hati kita, bagaimana motivasi kita pada waktu kita datang menyembah Tuhan. Ini waktu yang tepat bagi setiap kita untuk kita bisa mengubah paradigma kita. Paradigma yang lama digantikan dengan paradigma yang baru. Sehingga saudara tidak mempermasalahkan lagi di mana kita beribadah.
Saat ini pun saudara, walaupun saudara berada di rumah saudara, saya katakan saudara masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara masih bisa tetap menyembah Tuhan. Karena yang Tuhan lihat adalah keadaan hati kita. Dan dikatakan di ayat selanjutnya saudara, bahwa barang siapa yang datang menyembah Tuhan, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Perhatikan kata roh. Kata roh ini bukan menunjuk kepada bahasa roh. Kata roh ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus, Bapa, adalah roh. Kita pun makhluk roh, saudara. Memang kita punya daging, tapi kita juga makhluk roh. Makhluk kekal, saudara. Dan kata roh ini, saudara, lawan katanya adalah daging. Nah, saudara, ini harus dimengerti oleh setiap kita. Penyembahan di dalam roh, bukan di dalam daging. Kalau di dalam daging itu apa? Apa yang kelihatan mata, saudara? Bagaimana musiknya keren, bagaimana musiknya keras, saudara, sehingga bisa memainkan perasaan kita. Bagaimana kita mengangkat tangan, menutup mata, meloncat-loncat, bahkan berteriak-berteriak. Penyembahan kita itu masih di dalam daging. Tapi lebih daripada itu, menyembah di dalam roh, saudara. Berarti bukan dagingnya, tapi rohnya yang menyembah Tuhan. Selanjutnya dikatakan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran ini maksudnya apa? Kebenaran, saudara, ini berbicara tentang kewajiban yang harus kita lakukan pada waktu kita menyembah Tuhan, saudara. Maksudnya adalah kita menyembah Tuhan itu dengan sikap yang benar, dengan hati yang tulus, bukan untuk meminta sesuatu dari Tuhan, bukan untuk minta mujizatnya, tapi kita menyembah Tuhan dengan tulus, saudara. Mau ada mujizat, mau tidak ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak masalah. Jangan mempengaruhi ketulusan hati kita untuk kita tetap datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kebenaran ini berbicara tentang kita mengarahkan diri kita hanya kepada Allah. Lagi-lagi ini berbicara tentang motivasi. Saat kita menyembah Tuhan, biarlah hal itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi menyembah Tuhan bukan untuk supaya kita dilihat oleh orang lain. Wah, orang ini kayaknya dekat banget ya sama Tuhan. Orang ini kayaknya rohani banget. Motivasi kita sudah salah. Tetapi biarlah motivasi kita benar-benar lurus, saudara. Menyembah Tuhan hanya untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk dikatakan sebagai orang yang rohani, saudara. Itu masih menyembah di dalam daging. Itu tidak tepat. Tapi menyembah dalam kebenaran, walaupun orang lain tidak melihat, dia tetap menyembah Tuhan. Walaupun mujizat belum terjadi, dia tetap menyembah Tuhan. Walaupun saat ini dunia sedang kacau balau, walaupun kita sedang tidak punya uang, kita tetap menyembah Tuhan. Berarti kita menyembah Tuhan dengan benar. Karena itu saudara, saat ini sama-sama kita mau belajar. Saya pun masih belajar. Dari hari ke hari, kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, supaya kita layak di hadapannya. Dan saudara perlu tahu, di dalam ayat ini dikatakan, saudara, bahwa penyembah-penyembah yang demikian, penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran, itu tidak banyak. Karena banyak orang yang memahaminya salah. Tapi biarlah setiap kita menjadi penyembah-penyembah yang ada di dalam firman Tuhan ini. Walaupun hanya sedikit, saudara, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa ada di dalamnya. Jangan sampai kita menyembah Tuhan dengan cara yang salah, dengan motivasi yang salah. Tapi biarlah setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini bisa menjadi penyembah Tuhan yang benar, yang berjalan di dalam roh dan kebenaran. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
kerinduan kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Biar ini jadi kerinduan setiap kita, katakan jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa dapat datang menyembah-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa dapat datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari saat ini saudara, kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, jadikanlah kami rumah doa-Mu ya Bapa.
dimanapun kami berada. Kami mau kami ini adalah rumah doa-Mu. Tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami adalah ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan, mulai saat ini kami mau belajar agar kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang Engkau cari Tuhan. Kami tidak mau beribadah secara lahiriah Tuhan. Tetapi kami mau melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk menjadi pribadi yang taat, yang memiliki hati yang tulus kepadamu. Ketika kami datang di hadirat-Mu, kami datang sujud menyembah Engkau. Kami mau memiliki kerendahan hati seperti-Mu ya Yesus. Datang kepada Bapa, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau pribadi yang lemah lembut. Engkau telah mengetuk hati kami. Engkau telah merubah pola pikir kami, karakter kami. Sehingga kami sekarang ini bisa datang ke hadirat-Mu dengan sikap hati yang benar. Tidak ada lagi motivasi yang di luar dari kehendak Tuhan. Kami tidak lagi mencari Engkau karena berkat-Mu, karena mujizat-Mu. Tapi kami benar-benar datang di hadirat-Mu saat ini. Karena kami sangat merindukan-Mu ya Tuhan. Kami sangat mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mau Engkau berada bersama-sama dengan kami saat ini. Berdua, bercakap-cakap, mengeluarkan isi hati kami, dan kami mau mendengar isi hati-Mu juga ya Bapa. Kami rindu memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Kami mau Tuhan memiliki status sebagai penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kami tahu kesempatan ini adalah kesempatan yang berharga, di mana kami bisa bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Kau berkati
syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku Tuhan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Ku sembah